Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Petiani dengan NIM 1717051244. Yang saya hormati Ibu Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK selaku dosen pembimbing utama dalam penelitian ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Nikadek Sinarwati, SE MSI AK selaku pembimbing pendamping dalam penelitian ini. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SEAK MSI selaku penelaah dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan berbasis SAK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan berpotensi untuk meningkatkan pariwisata serta usaha kecil seperti UMKM. Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi berupa objek wisata desa dan produk UMKM yang dibutuhkan oleh restoran, kafe, dan hotel, sehingga produk UMKM tersebut mampu mendorong perekonomian desa. Hal tersebut diungkapkan oleh mediaindonesia.com tahun 2020. Berdasarkan data dari Cipta Karya tahun 2017, Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan dan 78 desa. Dari 78 desa yang ada di kabupaten tersebut, Desa Menange merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa tersebut, maka dibentuklah badan usaha koperasi. Salah satu koperasi yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Mekarsari yang beralamat di Banjardinas Tegenan, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. KSP Mekarsari tergolong ke dalam entitas mikro kecil dan menengah karena jumlah aset yang dimiliki pada tahun 2020 sebesar 4.549.013.839 dan tergolong ke dalam usaha menengah. Menurut Yunita tahun 2018, koperasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, di mana laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan selama beberapa kurun waktu tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI meluncurkan sebuah standar yang dapat dipergunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah yang disebut dengan SAK MKM. Peluncuran standar ini bertujuan agar UMKM memiliki pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. UMKM yang terdapat di Kabupaten Karangasem belum semua menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK MKM. Menurut Susila tahun 2020, terdapat beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Karangasem yang belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK MKM, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan mengalami kesulitan dan berujung pada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu koperasi yang belum memahami tentang SAK MKM adalah Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan pada Iketut Warnayase selaku manajer dari KSP Mekarsari yang menyatakan bahwa KSP Mekarsari belum memahami tentang standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK MKM karena jarang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dikopin Kabupaten Karangasem serta rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, evaluasi penyajian laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan pada koperasi tersebut agar pihak koperasi memperoleh kebenaran atas penyajian laporan keuangan yang akan disajikan kepada pihak internal dan eksternal entitas. Penyajian laporan keuangan akan sangat penting dan bermanfaat apabila telah dianalisa karena dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kekuatan-kekuatan yang telah dicapai serta kelemahan-kelemahan yang akan ditemukan selama beberapa periode. Hal tersebut diungkapkan oleh Rosikin DKK tahun 2016. Menurut Kusumandaru tahun 2018, jumlah koperasi yang ada terus mengalami peningkatan. Namun kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu koperasi yang dapat diukur kinerja keuangannya adalah Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari. Berdasarkan
RAT atau rapat anggota tahunan yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut telah mencapai SHU yang telah ditargetkan. Bahkan SHU yang ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan pada Iketut Wanayasa selaku manajer KSP Mekarsari. KSP Mekarsari dengan hasil usaha yang terus mengalami peningkatan dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, namun tetap saja perlu dievaluasi agar tidak memberikan informasi yang semu. KSP Mekarsari merupakan salah satu koperasi yang sengaja tidak mengembangkan jumlah anggotanya. Meskipun selalu melaksanakan RAT setiap tahunnya dan dapat dikategorikan sebagai koperasi yang aktif, namun koperasi ini sama sekali tidak pernah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan analisis rasio. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan pada DRS Iwayan Swiji selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari. Koperasi sebagai badan usaha tentu saja memerlukan pengukuran kinerja yang tepat untuk menentukan aktivitas usahanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis rasio yang berpedoman pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 06/M.KUKM/P/2006 tentang pedoman koperasi berprestasi. Adapun rasio-rasio tersebut terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio leverage. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yunita tahun 2018 dan Paramita DKK tahun 2017 yang memperoleh hasil yang sama, yaitu penyusunan laporan keuangan pada UMKM sudah sesuai berdasarkan SHK MKM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu DKK tahun 2019 memperoleh hasil yang berbeda, yaitu penyajian laporan keuangan pada UD Sinar Terang, usaha Sinar Terang, belum sesuai dengan SHK MKM. Berdasarkan banyaknya fenomena yang berkembang dan sudah diteliti oleh peneliti terdahulu, namun memperoleh hasil yang variatif, sehingga peneliti sekarang ingin meneliti mengenai evaluasi penyajian laporan keuangan berbasis SHK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari. Identifikasi masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari belum memahami tentang SHK MKM karena cara mengikuti pelatihan akuntansi yang diadakan oleh Dekupin Kabupaten Karangasem dan rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, yaitu jumlah koperasi yang ada terus mengalami peningkatan, namun kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu koperasi yang dapat diukur kinerjanya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari karena sama sekali tak pernah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan analisis rasio. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti berfokus pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari mengenai evaluasi penyajian laporan keuangan berbasis SHK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 06/M.KUKM/P/2006. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi penyajian laporan keuangan berbasis SHK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari yang diatur dalam Peraturan Menteri KUKM Nomor 06/M.KUKM/P/2006. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan berbasis SHK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari menggunakan Peraturan Menteri Nomor 06/M.KUKM/P/2006. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian hasil penelitian yang relevan. Adapun beberapa kajian hasil penelitian yang relevan yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini yaitu penelitian yang mengungkap masalah mengenai evaluasi penyajian laporan keuangan berbasis SHK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari
Sari, yaitu penelitian yang dilakukan oleh yang pertama Yunita tahun 2018, yang kedua Pertiwi DKK tahun 2020, yang selanjutnya itu ada Firmansyah dan Rosalina tahun 2019, kemudian Pangestu DKK tahun 2019, kemudian ada Mutia Rizky Aminato tahun 2019, dan Maimunah Fitrianti tahun 2018. Selanjutnya yaitu ada signaling teori. Signaling teori merupakan salah satu teori yang menyatakan atau menjelaskan mengenai mengapa suatu perusahaan sangat penting untuk menginformasikan laporan keuangannya kepada pihak eksternal. Kemudian, KSP atau Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan utamanya yaitu memberikan pinjaman dan menerima simpanan dari para anggotanya dan memberikan bunga yang sangat rendah. Hal tersebut diungkapkan oleh Purwanti DKK tahun 2016. Kemudian, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewi DKK tahun 2019. Kemudian SHK MKM merupakan penyederhanaan dari SHK etap, di mana SHK MKM terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi pos-pos yang relevan. Penyajian laporan keuangan berdasarkan SHK MKM harus disajikan secara wajar. Kemudian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai yang berkaitan dengan pemilihan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Manuhutu DKK tahun 2020. Kemudian metode analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir tahun 2012 halaman 69, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Kemudian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang sangat bermanfaat untuk menilai prestasi suatu perusahaan. Menurut Kasmir tahun 2012 halaman 128 sampai 196 menyatakan bahwa jenis-jenis rasio tersebut terdiri dari yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio leverage. Kemudian model penelitian. Penelitian ini dilandasi oleh sebuah kerangka berpikir, yaitu mengenai evaluasi penyajian laporan keuangan berbasis SHK MKM dan pengukuran kinerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari. Serta berdasarkan penelitian terdahulu, juga ada yang menyatakan bahwa terdapat beberapa UMKM yang belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan SHK MKM. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yaitu observasi dilakukan dalam pengumpulan data menuju ke lapangan secara langsung, sehingga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan hasil pembahasannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Sugiono tahun 2017. Yang kedua yaitu waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari yang beralamat di Banjardinas Tegenan, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan pertanggungjawaban dari Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari untuk menambah informasi penelitian. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan observasi, kemudian handphone dan alat tulis yang diperlukan. Terakhir yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 metode, yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono menyatakan bahwa keabsahan data dapat diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas data. Uji validitas lebih menekankan pada kredibilitas penelitian yang tinggi. Uji validitas mencakup pengujian transferability dan confirmability.
Sedangkan untuk uji reliabilitas data, di mana dilakukan audit secara keseluruhan terhadap proses penelitian, di mana auditor di sini adalah pembimbing aktivitas penelitian. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur kinerja Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari menggunakan analisis rasio yang berpedoman pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 06/Per/N.KUKM/Pi/2006, yaitu rasio-rasio tersebut terdiri dari yang pertama rasio likuiditas, yaitu ada current ratio. Yang kedua rasio solvabilitas atau leverage, terdiri dari total hutang TH terhadap total aset. Kemudian yang kedua ada total hutang atau TH terhadap modal sendiri atau MS. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari return on asset, return on equity, dan net profit margin. Kemudian yang terakhir yaitu ada rasio aktivitas, terdiri dari perputaran aset dan perputaran piutang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.